is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, amen. I believe in you. I believe, yes I am. Like it, I believe. I believe in you. I believe, amen. I believe in you. Hallelujah. Coba tepuk tangan dulu untuk Bar Space. Thank you. Wow, luar biasa kita bisa on air ya. Oke, saat ini kita akan menyembah Tuhan. Saudara, karena kita tahu kita masih bisa bernafas semua karena Tuhan. Katakan amin. Katakan Tuhan baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Jadi mari kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Banyak yang Kau perbuat Tuhan di dalam hidup kami. Banyak yang Kau buat Tuhan, segalanya baik. Kami tahu keadaan kami, mungkin ada yang tidak baik, mungkin di rumah ada yang tidak sehat, mungkin ada yang lemah Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan mengerjakan segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu dalam kehidupan kami tidak mau lihat yang jelek, kami tidak mau melihat yang negatif, tapi kami percaya Tuhan, kami melihat yang sesuatu yang Tuhan berikan bagi kami. Yaitu salah satunya adalah nafas, salah satunya lagi adalah baju, makanan yang Tuhan sediakan di setiap kami perlukan. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Naikkan doa saudara, naikkan ucapan syukur saudara. Bersyukur untuk setiap sekelilingmu, bersyukur di tempat kau berada. Dan kita percaya Tuhan hadir di tempat di mana kita berada.
dalam pengucapan syukur. Di mana Tuhan bisa menyediakan apa yang tidak pernah kami pikirkan, tidak timbul di dalam hati. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup melakukan apa yang tidak ada menjadi ada. Engkau sanggup menyembuhkan, Engkau sanggup memulihkan, dan Engkau sanggup menguatkan Tuhan. Kami terbatas ya Bapa, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Dan kami tahu Tuhan, baik yang di rumah, yang mengikuti online ini Tuhan, kami juga percaya Engkau menjamah mereka ya Bapa. Karena kami tahu Engkau mengasihi mereka. Ucap syukur untuk UM, ucap syukur untuk teman-teman yang di sini, untuk setiap teman-teman dari Bar Space yang menolong kami. Ucap syukur Tuhan untuk kegerakan hati mereka. Dan biarkanlah Tuhan melalui ibadah ini kami terus mengucap syukur. Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Sama-sama katakan dengan apa ku membalas Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan
tahu apa yang terjadi besok. Tapi biarkanlah hari ini kita bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ucap syukurlah. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Bawa hidupku sekarang tempat kudus-Mu Tuhan, Di mesbah-Mu kuserahkan, di mesbah-Mu kuserahkan seluruh hidupku. penuhi kami Tuhan, Penuhi hatiku sekarang dengan urapan-Mu, dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluarga datang
ajarkan bagi kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapa sentuh hati kami.
kami punya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Sekali katakan here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful. Mari angkat tangan semua, worship the King of Kings. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Oh, altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Mari siapkan hati saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mendengarkan pesan Tuhan yang menguatkan saudara dan kami yang ada di sini semua. And we know God, sampaikan pesan-Mu Tuhan, sehingga akan menghancurkan setiap hati yang keras, sehingga akan mengubahkan dan memulihkan keadaan kami. Karena semuanya Tuhan adalah bonus, tapi yang terutama adalah Tuhan Kau sendiri. Everything that I need is in You, Lord. Semuanya Tuhan kami butuhkan hanya di dalam Engkau, Yesus Tuhan. Juru selamat kami, penyedia segala sesuatu, Raja di atas segala raja yang akan datang untuk kedua kalinya untuk menjemput kami semua. Oleh karena itu Tuhan, kami siapkan hati kami. Oh God, I worship You. Sembah Tuhan. Oh God, I worship You. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship. Mari yang di sini angkat tanganmu, kamu sembah Tuhan. Oh God, I worship You. Mengangkat tangan artinya pengagungan. Oh God, I worship. Mengangkat tangan kami menyatakan Kaulah Tuhan. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Be glorified.
datang ke tempat ini Tuhan untuk memuji, membesarkan, meninggikan Tuhan. Kami datang gak bawa agenda, kami datang tidak untuk mencari berkat Tuhan, tapi kami datang untuk mencari hadirat Tuhan. Karena buat kami itu yang paling nyata Tuhan. Hadirat-Mu yang memenuhi kami, hati-Mu yang memenuhi kami, mengerti kami Tuhan. Tuhan, jamah setiap kami, taruhkan pengertian dalam hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Dwell Tuhan, masuk dalam setiap kami Tuhan. Sehingga kami juga boleh selaras dengan Tuhan. Kami gak ada apa-apanya Tuhan tanpa Tuhan. Dan semua talenta yang Tuhan berikan kami kembalikan buat Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk tempat ini, Bar Space yang sudah menyediakan tempat bagi kami. Berkati setiap orang-orang yang ada di dalamnya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan Yesus. Dalam keadaan apapun Tuhan jamah, Tuhan kunjungi Tuhan Yesus. Tuhan jamah setiap mereka yang sakit Tuhan pulihkan. Yang sedang mengalami masalah Tuhan berikan terobosan, perenungan, pengertian. Karena kami tahu Tuhan, pada saat hati kami merenungkan Tuhan, semuanya Tuhan buatkan berhasil ya Bapa. Dan kami juga berdoa ya Bapa, untuk sekarang ini Tuhan Yesus dalam keadaan apapun Tuhan, anak-anak-Mu di luar sana Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, yang kami gak bisa jangkau, kami gak bisa lihat dan kami gak bisa temui Tuhan. Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita mengalir dalam hidupnya dalam nama Yesus. Lepaskan malaikat Tuhan berlaksa-laksa Tuhan untuk menjagakan anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapa. Roh Kudus penuhi kami, beritahu kami yang bodoh ini Engkau tuntun supaya kami juga boleh menjadi pintar, kami boleh menjadi mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihi kami, menuntun kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, pakailah hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Ambil alih Tuhan. Use my words, my lips, my thoughts Tuhan, untuk menyampaikan setiap kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan, hey, hey. Luar biasa. Thank you worship team, thank you jemaat semuanya, thank you. Thank you ganteng-ganteng, cantik-cantik diberkati semuanya, amin. Oh ya, sebentar kita akan ada perjamuan kudus ya, silakan yang yang ada di rumah persiapkan perjamuan. Ya, ada roti, bisa pakai crackers, bisa simbol-simbol apa, nanti bikin sirup ya kan. Oke. Yang mau pipis dulu. Ya kan, saya cuma sebentar, saya nggak akan lama, saya janji. Tapi kalau lama ya itu berarti kehendak Tuhan. Oke. Puji Tuhan. Sebenarnya jujur, saya hari ini happy banget, saya sukacita banget kita bisa ibadah bareng-bareng sama teman-teman, bisa ada beberapa dari kita yang masih belum bisa bergabung, nanti giliran take shift ya, karena prokes dan sebagainya kita harus hormati pemerintahan. Terus udah gitu ya nanti kita taking shift ya, kalau yang ada di sini kita shalom semuanya. Oke. Dan saya ada rasa sebenarnya kalau mau share sedikit ya, curhat sedikit, ada rasa sedih sih ya kan. Ada kadang-kadang kalau lagi worship gitu kita kangen rindu sama teman-teman yang sudah mendahului kita, yang dulu suka worship bareng. Suka melayani bareng, mereka udah bersama-sama Tuhan sekarang. Tapi saya percaya apapun yang
terjadi itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan, dan keluarga yang ditinggalkan juga semuanya boleh mengandalkan Tuhan. Jadi experience mengalami Tuhan dengan lebih lagi. Gitu. Oke, kita mulai buka dari Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Di new season ini, di musim yang baru ini kita coba mengerti tentang hati Tuhan. Saya ditaruhkan tentang hati Tuhan selama setahun ini, bagaimana baiknya kita harus bisa mengerti hati Tuhan, karena gini, karena kita nggak pernah tahu kapan Tuhan panggil. Ya, kapan Tuhan panggil, kapan Tuhan minta kita pulang. Kita tidak pernah tahu, tapi yang kita tahu kita harus persiapkan untuk menjadi mempelai-mempelainya Kristus. So, Roma 3 ayat 23 di situ dikatakan dosa adalah sebenarnya kehilangan kemuliaan Tuhan. Oke? Kita setuju sampai di sini kita setuju ya. Dosa adalah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tapi ada ayat juga pendukungnya, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. So pada saat kita tahu kita sudah mulai kehilangan kemuliaan Tuhan, sudah tidak bersama-sama dengan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki, itulah dosa yang sebenarnya. Jadi kita harus stop dituduh sama yang benar, ini salah, ini nggak benar, ini bisa dapat hukuman dari Tuhan. Tuhan nggak akan menghukum. Kalau Tuhan hukum kita, hukuman itu lebih parah daripada mungkin kita nggak bisa terima, kita nggak bisa hadapin. Karena hukuman itu yang sebenarnya bisa membinasakan kita, karena Tuhan yang hukum, ya kan? Tuhan yang ini gitu. Jadi dosa sebenarnya adalah kehilangan kemuliaan Allah. So maka itu kita harus kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, yaitu apa? Melakukan setiap firman-Nya, melakukan setiap kebenarannya. Kebenarannya itu ya kan tidak menjanjikan keselamatan. Yang menjanjikan keselamatan adalah faith, iman. Iman akan membawa kamu kepada kekekalan. Oke? Setuju sampai di sini ya? Mari kita buka ayat selanjutnya di Kejadian 45 ayat 15. Oke, saya bantu baca di sini. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Demikian dilakukan oleh anak-anak Israel. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu kepada ayahnya dikirimkan 10 ekor keledai jantan dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir, lagi pula 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, jangan berbantah-bantah di jalan.
Oke, sampai situ dulu ya. Jadi yang saya mau highlight di sini adalah perjalanan Yusuf. Yusuf dari Kejadian 37 dia terus dia terus diganggu dengan saudara-saudaranya. Jadi kalau kita lihat keluarganya si Yakub sendiri, ya kan, keluarga Yakub Israel itu sebenarnya antara anak dengan anak yang lain tidak akur, bukan satu keluarga yang harmonis, bukan satu keluarga yang kita idam-idamkan gitu. Dan ayahnya tahu itu gitu. Jadi kalau saya lihat dari cerita ini sebenarnya tidak ada keluarga yang sempurna memang, tapi Tuhan yang sempurnakan. Makanya kita harus bawa selalu setiap keluarga dalam unity, dalam mesbah, dalam doa siang dan malam. Karena tidak ada yang unity kecuali Tuhan yang sempurnakan gitu. So pada saat dari kecil si Yusuf ini selalu dikata-katain, diceng-cengin, dinyinyirin dan sebagainya gitu. Sampai dia bilang dia tuh anak yang lugu gitu. Dia bilang aku bermimpi bahwa kamu semua akan menyembah aku gitu. Terus udah gitu dia bilang sama orang tuanya, aku bermimpi bahwa kalian juga menyembah aku gitu. Sampai bapaknya kaget, kok kamu bisa berpikir kita orang tua kamu nyembah kamu gitu. Emang kamu jadi error lah biasanya mungkin sehari-hari sekarang ini. Terus setelah itu si Yusuf tapi tetap teguh dengan apa yang dia taruhkan di dalam mimpi-mimpi itu. Karena Yusuf ini saya lihat sebagai salah satu orang yang Tuhan pakai mempunyai karunia untuk menerjemahkan mimpi gitu. So waktu Yusuf berjalan dari situ, terus sudah gitu dia disalahgunakan, dia mau dibunuh sama saudara-saudaranya, dia dilempar ke lubang sumur, terus udah gitu perjalanannya. Tapi kalau kita lihat Yusuf tidak melakukan sesuatu yang salah sehingga dia dihukum sama Tuhan, tidak seperti itu. Memang dia memang jalan hidupnya memang sudah seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya dia mengalami sesuatu yang bencana berarti Tuhan lagi hukum dia. It's not like that gitu. Memang jalan cerita orang semua masing-masing. Jadi kalau kita tarik lagi dari cerita Yusuf bukannya buat sesuatu sampai akhirnya dia dibenci saudara-saudaranya. Terus Yusuf tidak buat sesuatu yang akhirnya mendukakan Tuhan, habis itu dia dihukum. No, it's not like that gitu. Tidak seperti itu gitu. Jadi memang perjalanan dia sampai dia dijual ke orang Median, terus udah gitu dia dijual dengan orang Median, habis itu dijadikan membantu di rumahnya Potifar. Lalu habis itu dia dari rumah Potifar, habis itu dia kasarnya dizolimi kali ya, diganggu lagi gitu dengan Potifar, terus udah gitu difitnah bahwa dia sedang mau meniduri istrinya dan sebagainya. Terus udah gitu Yusuf masuk ke penjara, dipenjarakan malah karena berbuat benar. Kita lihat di sini perjalanan Yusuf sampai dia menjadi raja. Proses yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya dia itu sangat luar biasa, sehingga itu bisa menjadikan dia seorang raja. Ya. Jadi tapi di sini saya melihat satu pesan bahwa di Kejadian 39 ayat 2. Keren banget di sini. Walaupun semua yang Yusuf hadapin sampai dia dikecewakan sama saudaranya, dijual, difitnah, dihianati dan sebagainya.
dirobek, terus sudah gitu dibilang dia udah meninggal dan sebagainya. Tapi keren banget di Kejadian 39 Tuhan bilang apa? Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Jadi dalam setiap langkahnya Tuhan terus sertain dia, gitu. Tuhan terus sertain dia. Jadi di sini kalau Tuhan sertain berarti nggak ada yang salah dengan Yusuf gitu. Malahan kita lihat di kejadian yang selanjutnya Yehuda yang kisah tentang Onan itu malah dibunuh karena memang melakukan kesalahan gitu loh. Dia berhubungan suami istri dan dia zinah lah gitu. Itu malah dibunuh sama Tuhan. Ini di sini Yusuf nggak melakukan sesuatu yang salah dan dia malah disertai Tuhan gitu. Jadi kalau saya mengingatkan saudara sekalian untuk tidak menghukum diri sendiri. Oh, saya sedang mengalami satu musibah nih. Saya sedang mengalami satu bencana nih karena saya buat salah kali di masa lalu. No, itu sudah lewat. Tuhan nggak ada di belakang, men. Tuhan ada di depan. Kalau Tuhan ada di depan, berarti kita fokusnya ke Tuhan. Dan Yusuf nggak pernah mikirin selama dia di lubang sumur, dikerjain sama saudara-saudara dibuang ke lubang sumur, dia mikir Tuhan, aku salah apa ya sampai aku dibawa dalam lubang sumur. Dia nggak berpikir seperti itu. Dia hanya fokus ke Tuhan karena dia tahu hanya Tuhan yang bisa ngambil nyawanya. Kalau Tuhan nggak izinkan, dia nggak akan mati. Dia kenal banget Tuhannya itu siapa. Gitu. Nah, karena kejadian ini hampir sama dengan Daud. Hampir sama dengan Daud. Daud aja, ya kan? Udah dikata-katain, kamu kan kecil dan sebagainya, kamu tidak tingginya mungkin nggak sampai semeter dan seini. Emang kamu bisa lawan Goliat dan sebagainya. Tahu nggak Daud bilang apa? Daud bilang, aku biasa ditolong Tuhan. Jadi kalau kita tahu benar Bapa kita siapa, kita tahu hati Tuhan kita itu seperti apa, kita tahu posisi kita sebagai anak itu seperti apa. Jadi hal-hal yang sudah biasa itu kita sudah biasa, kita terbiasa, kita kenal banget, kita orang dalam. Ibaratnya seperti itu. Kita orang dalam. Jadi kembali lagi ke Yusuf, kalau dia sudah biasa ditolong Tuhan dan dia terus disertai dan dia yakin bahwa Tuhan itu selalu hadir dalam hidupnya. So kita nggak berpikir gitu loh, besok makan apa ya? Besok bagaimana ya? Besok gue harus temuin siapa ya? Kita nggak berpikir keras, aduh gue lagi suwe nih tahun ini. Ya kan? Tahun ini kayaknya bukan tahun yang bagus deh, bukan feng shui gue deh gitu kan. Mungkin bulan gue bukan Taurus tuh bukan Gemini deh gitu. Jadi tidak terpaku sama itu gitu. Kita yakin bahwa Jakarta Indonesia ini Indonesia lah semuanya pada umumnya masih melihat bintang, bulan dan sebagainya karena memang kita sebagian penduduk masyarakat Indonesia ini masih menganut atau mengerti tentang itu. Saya nggak salahkan gitu. Tapi nanti kita bahas itu tentang sejarah sebenarnya ya. So di sini bahwa saya melihat Yusuf luar biasa sekali gitu. Kalau dia sudah biasa disertai Tuhan, kalau dia sudah tahu Tuhannya siapa, dia yakin bahwa sampai dia pada saat dia mau naik, sampai dia pada saat dia Tuhan mau bawa dia naik ke situ, menjadi raja atas Mesir, ya kan, tangan kanannya Firaun, dia tidak menyalahgunakan kekuatan yang diberikan sama Tuhan. Kita lihat ya, dia sudah dibuang, dia sudah difitnah, dia sudah disalahgunakan, dia sudah dihakimi, dia sudah direndahkan, dia tidak dianggap apa-apa. Dia tidak dianggap apa-apa.
itu malah eh, apa tadi? Ya. Dia tidak menyalahgunakan apa ini karena semua prosesnya sampai dia ke atas itu benar-benar dia hargai dan dia tahu Tuhan itu siapa gitu. Jadi Kejadian 45 ayat 15 sampai kita bisa lihat betapa humble-nya Yusuf sebagai orang kedua di Mesir yang bisa memerintah. Dia bisa aja dia mungkin dendam. Dia mungkin dendam sama saudara-saudaranya. Dia dia bisa suruh prajurit untuk bikin saudara-saudaranya susah karena dia bikin saudara-saudaranya bikin dia susah dulu kan. Dia bisa abuse power, dia bisa gunakan kekuasaan dia gitu. Tapi enggak dia lakukan di sini. Kenapa? Ini kita lihat di Kejadian 45 ayat 15. Ini sweet banget sih menurut saya. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Yusuf tidak nangis waktu dia dikoyakan bajunya. Yusuf tidak nangis waktu dia dimasukkan penjara dan difitnah sama Potifar. Yusuf tidak nangis waktu dia dijual ke orang Median. Yusuf nggak nangis waktu dia mau ditiduri sama istri Potifar. Tapi dia nangis waktu saudaranya itu kembali datang. Jadi di sini saya melihat hati Bapa yang melekat sama dia. Gitu. Gimana dia bisa mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti dia, menganiaya dia, menghancurkan hidupnya dia. Dia bisa mengampuni. Bahkan dia malah kirim makanan. Dia malah kirim makanan buat bapaknya. Dia malah bekalin saudara-saudaranya semua dengan dengan makanan-makanan, dengan gandum dan semuanya. Thank you, Matt. Terlalu semangat ya. Gitu. Jadi buat saya kalau jadi buat saya gini, mengampuni orang yang minta maaf sama kita itu gampang. Mengampuni orang yang yang sudah berbaikan berdamai dengan kita itu gampang. Tapi mengampuni orang yang mengutuki kita itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang mudah. Tapi ketahuilah itu adalah pengorbanan untuk kita bisa ketemu Tuhan. Karena kalau kerajaan surga itu mudah, mungkin kita nggak usah kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Jadi masuk surga itu tidak Firman bilang masuk surga itu harus lebih susah seperti unta masuk ke lubang jarum. Gitu. Jadi kita harus kerjakan gitu. Kita nggak bisa berada di zona nyaman kita. Gue nyaman kok kayak begini. Tuhan tahu gue kok. No, Tuhan itu statis, terus bergerak. Dia nggak pernah berhenti. Jadi kalau kita sudah dalam kondisi nyaman, kita harus tanyakan itu dari Tuhan atau bukan. Karena kita tahu kok kita anak Tuhan atau bukan. Sebenarnya simpel. Istri saya kasih tahu saya juga kita lagi sharing gitu, kita lagi ngobrolin, dibilang kita tahu kok kita ini anak Tuhan atau bukan. Kenapa? Kalau kita anak Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita anak iblis, kita lakukan yang berlawanan dengan itu. Simple. Jadi kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan, berarti kita mau jadi anak Tuhan.
Ya kehendak Tuhan apa? Mengampuni, ada pengorbanan. That is love. Love itu penuh penuh pengorbanan. Love itu sebenarnya nggak simple. Karena apa? You have to work on it gitu. Harus usahakan itu. Gitu. Saya akan tutup dengan dengan satu firman yang bisa jadi perenungan buat saudara sekalian. Sebentar. Oke. Tadi pas lagi bagi-bagi roti persembahan, memang Tuhan taruhkan ini sih. Jadi pas banget dengan firman-Nya, pas banget dengan sesuatu yang saya mau share gitu. Jadi kita ini sudah harus persiapkan hati kita untuk sebagai ini. Ini bukan satu kebetulan saya rasa, karena bisa nyambung sama firman yang mau saya bagikan. Di Lukas 6 ayat 26, dibilang, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. It's not easy, man. Ya kan? Saya ingat banget waktu itu saya dikerjain lah sama salah satu orang yang saya percaya lah gitu. Saya anggap sebagai sahabat saya gitu. Terus pada waktu saya mengambil keputusan untuk mengampuni, Tuhan bawa dia itu hadir loh di sebelah meja makan saya. Kita lagi makan di luar dan saya harus peluk dia. Dan saya harus katakan God bless you. It's not easy. Kemarin sebelum saya mau sharing firman ini, ada lagi dong, lagi bawa kendaraan, memang itu penyeberangan zebra cross, tapi kan lampunya belum merah. Dia main nyebrang aja, terus kendaraan saya ditunjuk lagi, berhenti gitu, pakai ini berhenti gitu. Terus saya mau buka kaca, nggak boleh marah katanya gitu. Dalam hati tuh kayak ada nggak boleh marah. Gue cuma teriak, bro, hijau. Udah gue jalan lagi. Tapi kan Tuhan tuh kayak proses-proses kecil-kecil gitu, lucu, tapi mengingatkan kita, lu harus berbuah, lu harus berdampak. Ya kan? Biar apa? Biar hidup kita terus rame sama anugerah Tuhan. Dan gak melihat spion, biar gak kesepian gitu kan. Jadi hidup biar gak standar, ya kan. Gitu. Kalau naik motor ada standar, hidup itu gak standar gitu. Ya kan? Ya kan? Gitu. Jadi biar kita terus bahagia. Kayak bola emonku. Oke, thank you ya. Sekian aja, firmannya gak lama-lama. Saya happy bisa bersama-sama saudara-saudara yang ada di sini, di rumah, di mana mereka berada. Puji Tuhan, I'm very happy. Saya undang pemusik, pemimpi, pengerja, pencipta lagu. Ya, kita mau masuk ke perjamuan kudus, kita persiapkan roti dan anggur, atau di rumah misalnya nggak ada itu kita bisa pakai crackers. Kita bisa pakai crackers atau sirup, ya kan, atau pakai susu, apapun, simbol, ya.
ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saya teringat salah satu sermon daripada anak kecil umur 11 tahun mengingatkan saya. Dia bilang gini, sebenarnya perjamuan kudus dia coba sampaikan dalam bahasa Inggris, cuma dia bilang tapi saya nggak tahu perjamuan kudus bahasa Inggrisnya apa. Dia bilang oke, Holy Communion, dia bilang gitu. Kenapa perjamuan kudus itu sangat penting, saudara? Dia bilang karena Tuhan memulai mukjizatnya dari Kana, itu juga satu perjamuan perkawinan. Lalu di tengah-tengahnya ada 5 roti, kisah 5 roti dan 2 ikan, semuanya tahu itu perjamuan juga, fellowship. Dan pada waktu dia mau naik ke salib pun ada perjamuan juga. Sebelum mengakhiri hidupnya. Ada the last supper. Jadi di kesempatan ini kita mau benar-benar rasain Tuhan. Apa yang Tuhan sudah kasih buat kita semua, apa yang Tuhan sudah berikan buat kita semua. Mari kita hormati. Satu bentuk penghormatan, kisah yang sejati dari kamus, dari kita semua untuk Tuhan. Pejamkan mata saudara karena gak ada apa-apa sama saya. Kita lihat, kita renungkan kebaikan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara sekalian, bukankah roti yang ada di tangan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat cawan tinggi di atas kepala kita. Darah Yesus yang selalu memulihkan kita. Darah Yesus yang memberikan kita terobosan. Darah Yesus yang melepaskan kita yang terbelenggu. Darah Yesus yang harus menjadi DNA kita. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan mengucap syukur, saudara. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Father. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan bagi segala hormat.
kasih ya Tuhan. Kami mencintai Engkau lebih daripada apapun Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Karena kami tanpa Tuhan kami bukan apa-apa ya Tuhan Yesus. Ampuni kami atas segala kesombongan kami. Ampunin kami untuk perkataan yang tidak benar Tuhan. Ampuni segala pola pikir kami yang tidak selaras dengan Tuhan. Ampuni kami apabila kami meragukan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memberikan yang buruk Tuhan. Engkau selalu memberikan yang baik, yang baik, yang baik. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Thank you Father. Bapak kami juga berdoa Tuhan untuk hati-hati yang sedang galau, sedang apa Tuhan. Tuhan jawab Tuhan. Tuhan jawab Tuhan Yesus. Tuhan jawab ya Bapak. Dalam nama Yesus Tuhan jawab Tuhan. Bapak kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin sekarang saudara-saudara kami Tuhan yang ada di rumah sakit, di Wisma Atlet, dimanapun Tuhan. Tuhan kunjungi setiap mereka ya Bapa. Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan berikan mereka kekuatan Tuhan. Untuk keluarga-keluarga Tuhan berikan kekuatan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. We are nothing without you Lord. Dan kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang melakukan perkara-perkara besar ya Bapa. Malaikat Tuhan Engkau lepaskan berlaksa-lasa. Jamah Roh Kudus terus pimpin kami, gak pernah lepaskan kami. Ya Tuhan, kami gak mau keras kepala lagi Tuhan. Kami gak mau bebal lagi Tuhan. Kami hanya mau mengandalkan Tuhan. Karena kami tahu kami hidup untuk Tuhan. Kami dibentuk dari tanah. Kami hidup dari nafas Tuhan. Ya Bapa, ubahkan kami ya Bapa. Ubahkan kami sehingga kami boleh kembali bersama-sama Engkau Tuhan. Ubahkan kami Tuhan Yesus. Supaya kami gak menjadi orang-orang yang gak ada gunanya Tuhan. Ubahkan kami, bentuk kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya katakannya sudah terima semuanya daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Kak Nelly. Tepuk tangan lu buat Riko dong. Memang Riko itu 13456 ya, nggak ada duanya. Bola Emon. Ya terima kasih teman-teman, selamat datang. Buat teman-teman yang ada di onsite. Tepuk tangan dulu untuk Bart Space. Terima kasih sudah menyiapkan tempat buat kami. United in Messiah Community. Buat teman-teman selamat datang, selamat beribadah. Baik teman-teman juga yang di rumah, yang online di YouTube streaming. Ya kiranya ibadah kali ini memberikan kekuatan. Dan sekali lagi juga terima kasih kepada hambanya yang luar biasa. Evangelis Riko Tajima. Luar biasa Yusuf. Ya di saat impian tidak sesuai dengan kenyataan, yang kita punya cuman iman. Janji Tuhan gak pernah meleset. Cuman nunggunya aja agak lama. Sabar ya say. Oke. Buat teman-teman juga di sini ataupun di rumah yang mau memberkati UM, ada di situ tulisan untuk menabur persembahan ke rekening BCA atas nama Ibu Dewi. Ibu Dewi yang mana Ibu Dewi? Silakan angkat tangan. Baik. Terima kasih juga untuk Bart Space ya yang sudah menyediakan tempat buat kami menggunakan tempat ini. Terus ibadahnya juga YouTube channelnya juga kita pakai. Tapi untuk ibadah selanjutnya kita akan pakai, kita punya YouTube live streaming di United Messiah and Community. Like and subscribe. Oke, terus juga ada IG-nya kita United in Messiah, di follow. Nanti ada berita-berita terbaru. Dan buat Bapak Ibu, teman-teman yang mau dilayani mungkin secara pribadi, kita juga punya nomor UM 0813 888 54694. Silakan saran, masukan, curhatan juga diterima. Tapi jangan lama-lama ya, say. Untuk ibadah bulan depan, kita akan infokan kembali oleh teman-teman melewat IG kita di United in Messiah. Baik. Kita akan masuk persembahan dulu. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang kami punya hingga pada detik ini ya Tuhan.
Dan adalah sikap kami yang tahu diri bahwa kami hidup karena kami diberkati Tuhan. Kami mau memberkati Tuhan bukan karena kami ingin diberkati, tapi karena kami tahu hidup kami ini adalah berkat. Dan oleh karena itu Tuhan, terimalah berkat kami ini Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Tuhan menjadi dupa yang harum. Dan Tuhan berkenan atas apa yang kami lakukan. Amin. Dan kami tahu bahwa semuanya bukan karena kami memberi maka Tuhan akan memberkati kami. Karena kami tahu yang terbaik itu sudah akan Tuhan sediakan. Ya. Kami hanya akan melihat waktunya Tuhan terjadi untuk setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Setiap kita yang siap untuk memberkati, sama-sama mengatakan Amin. Thank you Kaneli. Selamat memberi, selamat menabur dengan kerelaan hati. Amin. How great is our God. Berdiri yuk. Sing with me, Kita akan tutup ibadah ini. is our God, and all we see how great, Yang di rumah boleh bagi berdiri. how great is our God. Berdiri yuk, berdiri. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God. Sekali lagi, pengagungan untuk Tuhan, katakan how great. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God. And all we see you are, and all we see how great, and all we see how great, and all we see how great is our God. Saudara, Tuhan pasti akan berkati kita pada saat kita sudah waktunya. Kadang-kadang kita berpikir sudah giliran kita, cuma tunggu waktunya Tuhan. Oke? Mari kita tutup kepala, kita pejamkan mata. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesempatan, nafas Tuhan. Kami mengucap syukur kami bisa melayani Tuhan karena kesempatan yang Tuhan berikan. Bukan semata-mata karena kesombongan kami Tuhan, tapi kami tahu Tuhan. Kami tahu Tuhan pada saat kami berjalan sama Tuhan, we are safe, kami aman, kami gak takut Tuhan. Dan kami pada saat ada hadirat Tuhan di situ, kami juga melakukan hal-hal yang benar yang Tuhan inginkan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada Tuhan, saudara-saudara kami, keluarga besar kami, keluarga-keluarga yang ada di luar sana Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Unity. Kami berdoa Tuhan berkati juga apapun yang mereka kerjakan, mereka lakukan. Apapun yang mereka idamkan, mereka inginkan, mereka cita-citakan Tuhan buatkan berhasil ya Bapa. Kiranya kasih-Mu melanda setiap anak-anak-Mu di Jakarta, Indonesia. Dari setiap pelosok-pelosok Tuhan, Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus, Tuhan jamah ya Bapa. Di setiap pulau-pulau Tuhan belas kasihan Tuhan turun atas Jakarta, Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap bangsa-bangsa Tuhan juga boleh mengalami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap hati-hati yang sedang keras. Tuhan lembutkan, Tuhan cairkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita tinggi ke atas. Seperti kita mempeluk Tuhan. Segala berkat, kasih karunia melimpah-limpah daripada Tuhan Yesus Allah Bapa di surga. Tuhan kita yang ajaib. Persekutuan manis dengan Roh Kudus
menyertai saudara kita sekalian dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Setiap kita yang sudah merasakan kasih Tuhan, hati Tuhan, jamahan Tuhan, hadirat Tuhan, dan setiap kita yang percaya, katakan amin. Jangan lupa subscribe, like, komen. United Indonesia Community. Kita akan ketemu di ibadah selanjutnya. Dan jangan lupa untuk IG, follow juga ya saudara. And thank you untuk ada Gege, ada Mas, ada Maria, ada Aldi, ada Bang Malvin, ada Nita, ada Vivi, ada El, ada Shera, ada Bella, ada Ibu Nancy, ada juga siapa itu yang di atas ya? Oke. Terima kasih untuk Gege juga, terus yang untuk saudara kita di Trenggalek. Thank you. Kita akan ketemu di berikutnya. Hajar. Through you, I can do anything. I can do all things. This is you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, bright eyes are open. Terima kasih untuk Borne. Terima kasih untuk Omber. Terima kasih untuk Shera, untuk Jamie. Terima kasih untuk Christine, untuk Nicky, untuk Daniel. Terima kasih untuk Lewi. Terima kasih untuk Mas Rio, Ibi. Terima kasih untuk Naufal. Terima kasih untuk semuanya. Tepuk tangan dulu. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that's who he is. Terima kasih untuk Princess, untuk Randy, untuk Yesmi, untuk Eli, untuk Tendok, untuk Robin, Matthew, Dewi, Randy, Rudy. I can do anything. I can do all things. This is you who give me strength. Nothing is impossible to you. Bright eyes are open. Strongholds are broken. I believe in my faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Amin. I believe, I believe in you. Tepuk tangan juga untuk Basri. Happy Sunday, everyone. Jangan lupa follow IG, subscribe United dengan saya, apalagi community. Dadah, see you soon. We see you soon. God bless. Acara ini prokes ya, oke. Dadah.